Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga lingkungan Melati yang berbahagia, yang hormati dan muliakan, hari ini datang dua orang tamu menanyakan hal-hal yang sama. Yang terakhir adalah Syahril Habib, seorang kepala rumah tangga baru. Jadi sedang gembar-gembor di media sosial dan di kanal YouTube bahwa dari Sabang sampai Merauke masyarakat Indonesia sedang mengakses situs Kemensos ya, kemensosri.co.id untuk mengecek bansos ya. Jadi ditanyakan ini sama dua orang tamu saya, mirip-mirip pertanyaannya, bahwa salah satu anggota keluarga yang dicek namanya ada di sini di situs Kemensos, ada dia dapat namanya, tapi kenyataannya realnya di lapangan tidak pernah dapat gitu. Kemudian ada juga dicek namanya, tidak ada namanya di sini, tapi sudah bertahun-tahun dapat PKH, dapat BPNT. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa yang pertama, situs Kemensos ini sudah saya konsultasikan dengan operator desa kita, operator desa Sabah. Situs Kemensos ini tidak valid dia datanya. Semoga saja data ini adalah data penerima beberapa waktu yang akan datang ini. Tetapi kami sebagai pemerintah desa Sabah tidak dapat memberikan pernyataan sebelum datang informasi dari dinas sosial. Sehingga kalau kami jangan-jangan kalau kami memberikan pernyataan tapi itu hanya berasal dari pikiran kami, itu nanti dimintai pertanggungjawaban, kan susah. Kemudian ditanyakan siapa yang menentukan target penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita menjalani beberapa sensus ya, sensus kependudukan, sensus ekonomi, ada juga dari BKKBN berupa pendataan keluarga, misalnya yang ini saya pegang ini formulir tahun 2021. Jadi di belakang ini ada banyak sekali pertanyaan dan indikator. Dari semua pertanyaan ini BKKBN yang menginput datanya ke sistem itu membuat perhitungan, mengklasifikasikan keluarga menjadi keluarga sejahtera, keluarga prasejahtera, dan yang lain-lain. Sehingga data-data tersebut dipadukan dengan data DTKS, data penduduk yang lain. Jadi itu dikalkulasikan. Sebagaimana juga di input data dari pendamping, ada pendamping PKH kan, pendamping BPNT. Sehingga ditemukan target yang layak, sehingga namanya tersebut dimasukkan ke dalam sistem untuk mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BPNT, dan yang lain-lain. Apa pertanyaanmu tadi? Ayo. Kenapa ada namanya di situs Kemensos tapi belum dapat gitu? Kenapa belum dapat? Misalnya seperti salah satu anggota keluarga yang dicek datanya Februari 2022, kenapa belum datang nih? Namanya juga masih Februari kan, semoga datang bulan Maret atau April gitu. Kalau sekiranya data ini valid, harapan kami ya kalau datang kartunya, kalau datang bantuannya, kalau datang haknya, kami hubungi atau kami antarkan bila perlu. Insya Allah sekarang pemerintah desa Sabah insya Allah semuanya telah menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Mungkin 10 tahun yang lalu mungkin bisa diselewengkan, diambil alih oleh orang lain. Itu semua karena kendornya validasi zaman itu. Tapi sekarang misalnya Syahril Habib keluar namanya, nah, jadi ketika itu di kantor desa pasti hadir dua unsur. Pertama petugas dari dinas sosial, kedua dari petugas Bank BRI, 2 meja terpisah. Tanya Syahril Habib, betul Bapak Syahril Habib? Ditanya pasti sama dinas sosial, petugas dinas sosial, betul Pak.
mana kakak, mana KTP-nya, pasti dicek niknya, nama lengkapnya huruf per huruf, tepat dan tanggal lahirnya pasti, dan juga pasti ditanyakan nama gadis ibu kandungnya. Kalau semuanya sudah selaras, barulah diarahkan ke petugas Bank BRI untuk membuat rekening atas namanya tersebut yang keluar. Kalau masih ada kekurangan, pasti tidak bisa lolos. Nah, saking ketatnya akhirnya supaya ia punya hak langsung mendapatkan manfaat dari haknya tersebut, program pemerintah tersebut. Ada mungkin kemungkinan diambil alih oleh oknum tertentu, tapi saya rasa kemungkinannya hanya 1% saja, bahkan kurang dari itu, saking ketatnya validasi sekarang. Apalagi nih? Ayolah. Nah, ini sebagai mungkin sebagai apa namanya ini, pencerahan bagi kita semua. Demikianlah apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabah kita yang kita cintai. Jadi yang saya ingin tanyakan, Oh iya, tadi lupa saya. Kenapa kok orang kaya aja dapat? Ada orang-orang yang sudah kaya dapat. Oh, kita yang miskin itu tidak dapat. Betul. Betul, dia satu alasan pertama, dulu ketika didata mungkin 10 tahun yang lalu beliau belum punya apa-apa, susah hidupnya. Sekarang sudah jadi orang kaya. Gimana menyalahkan jadi orang kaya? Bagus kan jadi orang kaya mereka. Yang mungkin dipermasalahkan adalah kenapa tidak diusulkan supaya yang sudah kaya tersebut di stop bantuannya supaya tidak merugikan keuangan negara, dan dana tersebut bisa dialihkan. Orang lain punya kesempatan yang lebih layak untuk mendapatkan itu, saya pikir. Kemudian kenapa kok kami tidak dapat gitu? Ya namanya juga bantuan sosial. Masa Republik Indonesia mensubsidikan PKH, BPNT, PBI ke seluruh warga Indonesia? Bagus itu, apa enggak? Bagus, tapi keuangan negara belum mampu untuk itu. Mungkin di masa depan. Terus kenapa ini sudah jelas-jelas situs Kementerian Sosial Republik Indonesia, kenapa dan dianggap valid ini? Ini kan pemerintah juga. Tapi kita kan bukan di Amerika yang langsung ketika di ibu kotanya mengirimkan data langsung ke daerah cepat. Kan masih di Indonesia bagian tengah lagi, Indonesia bagian tengah. Jadi butuh proses, dari Jakarta ke sini aja butuh proses. Mungkin sedang diolah datanya di provinsi, mungkin sedang diolah kartunya, sedang diolah di kabupaten, kita tidak tahu. Insya Allah. Dan saya pastikan kalau datang namanya pasti tidak akan nyasar lagi. Kalau datang namanya ya kita kasih, kita panggil, bila perlu kita antarkan gitu. Saking ikut bahagianya kan. Ayo dong. Apalagi ditanyain sama Benu tadi. yang ingin saya tanyakan itu, sekarang kan udah banyak di kota kayak di Praia sudah mulai dapat bantuan sosial. Apalagi di kecamatan kita kayak dari pagi sampai sore, sampai sore sudah mengantri itu bantuan sosial. Sedangkan di daerah desa kita sendiri belum sampai. Bat. Ditanyakan apa? Sudah tanya mertuamu. Sudah tanya. Sudah tanya mertuamu dah. Apa jenis bantuan yang diterima oleh KPM yang lain itu yang Jadi tidak pria atau di desa yang sedang mana? berada di itu teman saya nelpon dari Dina Pria tadi. Ya, jadi desa pria. Nah, jadi di Dina Pria itu sedang menerima bantuan pangan non tunai namanya BPNT. Nah, yang sebelumnya digesek di BRI Link itu. Dapat beras, dapat bahan-bahan pangan. Tapi karena kontrak dari BRI untuk menyalurkan BPNT itu telah berakhir dan dimenangkan tendernya oleh kantor pos yang menyalurkan dalam bentuk uang tunai. Tapi KPM penerima manfaat itu, keluarga penerima manfaat itu harus memberikan uang tersebut, belikan dengan uang tersebut bahan makanan saja, belanjakannya untuk hanya bahan pangan. Tidak boleh beli rokok, minuman keras,
tidak boleh untuk berjudi, tidak boleh untuk narkoba, tidak boleh untuk setor mekar, tidak boleh. Harus beli telur, beli beras, Pokok lah. bahkan minyak goreng juga tidak boleh katanya. Coba bayangkan. Berarti itu dari jumlah yang 600.000. Nah, Ya, mengenai di Jana Prias 200 per tadi bulan. sedang mencairkan. Di desa Sabah sudah termin pertama. Besok pagi ini jam 9.30 termin kedua. Setiap KPN menerima 3 bulan. Setiap 3 bulan dicairkan 200 jadi 600. Ini yang termin kedua ini yang bantuan seperti apa? Sama. Uang saja. Ya, dalam artian dia bantuan seperti PKH atau BPNT. Tahu PKH? Berarti siapa yang Jadi punya induknya kartu yang paling itu atas. dapat. Setiap yang dapat PKH pasti dapat BPNT. Tapi setiap orang yang dapat BPNT belum tentu dapat PKH. Kalau PKH itu komplit, program keluarga harapan induknya ya pasti dapat pangan, dapat BPNT, dapat kartu BPJS untuk kesehatannya, dapat KIP, kartu Indonesia Pintar untuk biaya sekolah anaknya. Apa lagi? Saya nggak pernah lihat kartu sekolahan itu kan. KIP warnanya ungu itu, ada garis, ada separuh ungu separuh putih. Cari di adiknya pasti ada. Nah, Adik. terus kemudian di mana dibelanjakan itu uang itu untuk beli pangan itu? Dibayar link kah? Boleh dibayar link, boleh di pasar, boleh di healer, tapi harus beli bahan makanan pokok Ada juga persyaratan kan yang foto selfie. Biar dan harus foto di sana atau mengambil notanya, minta kwitansi pembeliannya sebagai bukti. Nanti ada monep dia datang dinas sosial, bener tak? Ibu penerima. bapak Benernya benar nggak bapak menggunakan itu untuk sesuai yang diperuntukkan oleh pemerintah. Kantor desa Sabah itu sudah modern sekarang. Jadi data dikirim dalam bentuk PDF. Jadi setiap kami kan punya smartphone. Kirimkan Apalagi lewat WA. begini saya gendong tas itu saya bawa laptop, jadi saya mudah mencarinya. Tidak bisa, misalnya Ibu Marnah dengan alamat Sabah. Saya cek nicknya, oh Ibu Marnah saya ini, jadi saya ambil kartu Bisa panggilannya. dicek langsung di Gitu. BIP-nya. Nanti bisa tinggal searching nama aja atau klik pakai. Begitu ya. Warga masalahnya Melati masih ada ya. Oh. Masih. Terus? Ayo aja. Lanjut. fungsi apa namanya data yang kita peroleh dari Kemensos ini apa fungsi? Betul. Sedangkan orang-orang di luar sana kebanyakan menggunakan hal tersebut dalam artian yang paham digital lah gitu yang Ya, jadi sudah saya dalam kasus Ibu Nur ya mirip sekali dengan ini, hampir sama mungkin. Sudah saya konsultasikan dengan ibu operator desa kita. Saya kirimkan WA. Kalau yang seperti ini yang dicek di situs Kemensos itu bagaimana, kapan datanya. Menurut ibu operator yang hari-hari ke dinas sosial itu, beliau sarankan kita tunggu saja dulu informasi dari dinas sosial. Itu maksud saya bahwa pemerintah desa Sabah termasuk saya tidak dapat memberikan pernyataan, tidak dapat memberikan kabar bahwa lemah kamu menunda munde mau ambil iya. Jadi pemerintah itu harus berhati-hati. Kalau dikirim data dari atas, berita dari atas, barulah kami berani untuk menyampaikan. Bau gegabah, tidak bisa kita gegabah, nanti dimintai pertanggungjawab sama masyarakat. Kan tidak enak kita dianggap ngambil hak orang kan? berarti Kemensos belum memberitahu lah gitu. Data ini masih begini saja kita anggap data ini masih di Jakarta, sedang diproses. Kan butuh uang. Lagi lah ya ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan yang lain-lain. Nanti datanya dikirim ke provinsi dulu. Itu namanya jenjang pemerintahan. Nah, di provinsi diolah, dikirim ke kabupaten, kecamatan ke desa Sama Sabah. pemerintahnya. Penangkap informasi pertama
penangkap informasi pertama dalam artian yang dapat dari bantuan sosial dari PT apa namanya, Kemensos. PT Pos Kemensos itu siapa yang orang pertama kalau di desa kita, sahabat? Oh, Apakah kepala desanya atau siapa? Apakah ada admin tersendirinya? betul. Nah itu, jadi pemerintah desa Sabah punya struktur. Pak Kades paling tinggi strukturnya. Kemudian beliau punya kasih. Beliau juga punya operator desa, operator DTKS, operator Dukcapil namanya. Jadi misalnya dalam hal ini operator desa, operator DTKS namanya. Beliau menerima lewat WA dari Dinas Sosial Kabupaten. Beliau olah data itu, data yang sama dikirim kami juga setelah beliau pilah-pilah per dusun surat. Coba lihat surat panggilan. Jadi dipilah data yang sama seperti ini dikirim ke sini. Sudah bisa menganalisa. Mungkin ada kekhawatiran, nah data kami ini dialihkan ke orang lain, ke keluarganya, atau datanya ini beliau ini orang-orang ini sentimen pada kami, tidak senang kepada kami sehingga mereka menyimpannya. Insya Allah kami telah belajar untuk menjadi amanah. Untuk apa semua rezeki yang seperti itu yang akan mendatangkan kami penyakit, Sudah ditulis mendatangkan kami melati. kesusahan dunia dan akhirat. Nah, ini contohnya seperti ini tadi. Besok beberapa nama PPN BPNT akan menerima pencairan bulan Januari, Februari, Maret sama desa Sudah DPNT ya. ya, Kenapa ditulis BNT enggak DPNT? Salah ketik sudah. BPNT namanya dulu ketika di GSC. Sekarang jadi BNT. Bantuan tunai. Jadi ini maksudnya QR code ini di scan divalidasikan lagi oleh petugas kantor pos desa. Ketika aplikasi JAP-nya bilang benar, langsung di-foto, baru lagi foto. Sekian nanti dia Supaya benar-benar pemerintah tepat sasarannya. dekat KKP. Ada lagi, Bet? Ya, ada. Nah, Cuma itu aja. ayo. Enggak apa-apa. Ini bagian dari tugas saya Terus memberikan bagaimana? Saya yang bertanya. Terus bagaimana? pertanyaan dari istri saya sendiri. Bagaimana bisa bagaimana caranya untuk kita mendapatkan seperti yang orang-orang dapatkan? Sudah kan. Oh sudah. Nanti dikat saja. Gimana caranya supaya kita dapat BPNT? Kan kita butuh, saya paling butuh ini masalah Bilang yang begitu bilang keras. minggu beras. Tapi salah satu syaratnya harus masuk DTKS. Ini anu. Masuk DTKS. Apa itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS itu ada sudah 4 atau 5 sesi, 5 kali kesempatan kami mengupload. Insya Allah semua warga Melati yang kaya, yang miskin terserah, saya masukkan semuanya ke DTKS. Siapa yang dapat itulah. Yang belum masuk itu adalah pengantin baru yang kebetulan belum membuat kakaknya sendiri. Insya Allah itu caranya. Sudah dimasukkan ke DTKS, nanti dipilih berdasarkan data-data yang dikirim dari sekian banyaknya sensus itu. Kalau dapat insya Allah langsung diterima oleh pemilik hak tersebut. Berarti khususnya warga Melati ini, jika sudah dimasukkan ke DTKS data itu, insya Allah akan dapat ya. Tapi entah di beberapa kesempatan begitu. Bisa. Syarat pertama harus Jelaskan. masuk data DTKS. Insya Allah semua kakak warga Melati yang sugih jaga, yang luwe utang jaga, yang kurang mampu jaga simpanan diri, sudah semuanya dimasukkan ke data DTKS. Kami semuanya bekerja waktu itu sampai lembur-lembur masukkan data DTKS.
Yang belum masuk itu ya pengantin baru, misalnya kan belum punya kakak sendiri. Nanti akan ada datang lagi dalam kurun waktu itu, datang dia lagi ke Mensos, ke Desa Sabah, petugas Dinsos, petugas Dinsos untuk menginput data DTKS kakak baru. Yang saya ingin tanyakan itu satu juga apa namanya pemberian dari BST itu. BST itu kan lebih banyak apa namanya yang dari KPM-nya dari BPNT itu lebih banyak daripada BST. Sedangkan yang dapatkan saudara saya sendiri itu dapat BST itu 600.000, seharusnya itu 300.000. Dan yang saya bingungkan di situ, yang BPNT yang biasanya 600 kok BST-nya melebihi malahan sampai 2.400.000 totalnya. Tidak ada BST. BST namanya. Nah, BST. Jadi BPNT bantuan pangan non tunai setiap bulan dapat 200. BST itu bantuan sementara tunai diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi dampak Covid di tahun pertama dan kedua. Jadi disuruh lockdown kan, turun tidak usah kerja dari rumah, terus ibadah di rumah, sekolah di rumah, gitu. Semua di rumah. Jadi untuk mendukung niat baik mereka, dikirimkanlah BST, bantuan sementara tunai. Yang niatnya supaya diam di rumah aja, beli beras sudah ada, tidak usah kerja. Walaupun tidak semua kita dapat itu BST. Sehingga hilang BST. Kenapa hilang BST? Pemerintah menganggap bahwa ekonomi mulai jalan, orang sudah mulai kerja, sehingga BST dihentikan. Dalam program yang lain, misalnya tahun 2022 ini BLT, bantuan langsung tunai desa itu minimal 40% aturannya. Minimal 40% dari dana desa yang diterima. Selebihnya beberapa persen itu akan digunakan untuk menguatkan sektor pangan gitu. Jadi pertanian kita itu harus ditumbuh kembangkan untuk menopang ekonomi yang sudah rapuh ini. Dibuatkan saluran irigasinya diperbaiki, jalan taninya diperbaiki, dan yang lain-lain, koperasi dan lain-lain. Bisa dipahami tapi betul ya? Bisa ya. Terus kalau untuk penerima BLT di BLT itu syaratnya atau sebagai penerima itu harus seperti apa biar bisa dapat? Penerima BLT DD yang pertama bukan merupakan ASN atau salah satu anggota keluarga dari ASN. Kalau masih satu kakak dengan ASN tidak bisa. Juga tidak merupakan anggota keluarga Polri, anggota keluarga TNI. Satu kakak dengan TNI tidak bisa. Kemudian tidak mendapatkan sertifikasi, tidak mengambil sertifikasi atau menerima sertifikasi. Kalau menerima sertifikasi tidak bisa diusulkan. Apa namanya kemarin yang lulus banyak itu? Oh iya, P3K. P3K tidak bisa diluluskan. Kalau satu kakak berarti sama P3K itu tidak bisa. Kemudian belum pernah menerima bantuan-bantuan seperti PKH, BPNT. Keluarga PKH, BPNT tidak bisa. Berarti luar dari itu. Luar dari PKH. Intinya BPNT, bahwa orang tersebut BST, kalau diberikan itu lamun tebeng dengan senu, dinarak dengan talwati, dinarak dengan wadah iya wanu. Ya kita proyeksikan untuk ibu-ibu kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam status janda yang beresiko maksudnya dalam kehidupan seperti ini beliau beresiko dapurnya, beresiko anak-anaknya yang sedang sekolah, itu kita utamakan. Anak-anak yatim, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek kita yang sudah jompo, tidak bisa kerja lagi, mungkin butuh uang untuk beli obat, untuk merawat kesehatannya, itu yang kita proyeksikan, insya Allah. Walaupun tahun 2022 ini untuk sementara 11 orang yang mendapatkan, per dusun 11 orang. Yang saya tanyakan lagi,
misalkan ada lansia yang dapat itu, walaupun anaknya kaya atau bagaimana, bisa nggak dapat? Yang beda sudah beda kakaknya. Sudah beda. Tidak ada jaminan kan, walaupun Anaknya kaya. anaknya kaya, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan dia tersejahterakan. Bisa saja anaknya itu mengurus dirinya sendiri. Kaya kelihatannya tapi hutang banyak juga. Artinya siap samut tebengan nu dek narak bae dengan daluati lah. Mengamna ni ajak ni alur. Nah, itulah yang kita ajar. Begitu arahan dari Bapak Kepala Desa dan hasil rapat kami seorang kami. Yang saya ingin tanyakan Terus. lagi yaitu dana PKH sama dana BPNT ya. Kalau dana BPNT itu kan asalnya dari Bank PT Pos dan sudah tertera pencairan dananya itu Oktober 2021 gitu ya. Sedangkan PKH itu asalnya dari bank, mungkin dari semua jenis bank ya prosesnya. Itu Dan namanya Kepo. bukan BPUM. Himbara namanya itu. Himpunan Bank Negara. Nah. BRI, BNI. Ada juga Mandiri. Itu namanya Bank Negara. Bank BTN. Itu. Kalau PT Pos ini kan pasti dia menyalurkan dananya dari perangkat desa dia. Kayak Belum kemarin. tentu. Nah, Belum belum tentu. tentu. Kemarin saya jalan-jalan ke bukan jalan-jalan sih, pergi beli alat ke Mas Dage. Kita Di tempat sini di Terara juga di kantor pos dicairkan. Tergantung kebijakan di sana di kebijakan dari setiap desa itu, setiap kecamatan. Terus, nah begini, bisa kau hadirlah jam 9.30 di kantor Di kantor desa. desa, Lihat bisa. validasinya begitu ketat, ya. Desa jam berapa? Jam Jam 9.30. Nah, iya. Oke, siap. Apa yang tak jelas langsung tanyakan ke saya. Kalau saya tak bisa jawab, saya tanyakan ke petugas pendamping PKH itu, ke petugas pos. Saya tanyakan. Ruangannya di mana? Kita kumpul. Saya di aula itu. Ya. Akibat Boleh nggak orang luar ini? Bukan perangkatnya. dapat apa? Apa masalahnya? Saya kira mungkin dia rapat. Nah, khusus jadi perangkat. bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa bahwa validasi masih kendor, bisa hadir besok jam 9.30 di kantor Desa Sabah untuk menyaksikan langsung betapa ketatnya validasi. Untuk mengecek benar-benar orang tersebut yang punya nama itulah yang datang itu benar-benar dicek. Ayo, lagi deh. Puaskanlah rasa keingintahuanmu. Oke. Nanti informasi ini disebarkan ya ke masyarakat gitu yang nanya. Oh, sudah saya ke sana ke Pak Kadus. Jadi saya tanya ini, dia jawab ini. Saya tanya yang itu, dia jawab itu. Oke? Oke. Untuk dana PKH dia dapat dari proses bank, sedangkan bank sudah memproses dana tersebut. Sedangkan yang pemilik KPM. orang yang mendapatkan KPM ini tidak memiliki kartu bank dan tidak pernah mengurus dana pencairan. Sedangkan tanggalnya ini di tahun 2021, sekarang kan udah tanggal 2022. Gitu. Apakah dana penerima KPM tersebut apakah masih bisa kita konsultasikan lagi, pertanyakan lagi gitu, yang sudah terlewatkan. yang saya tanyakan dari tadi di Habib itu, sih dia searching di YouTube, Google apa-apa itu. Ya, ini benar-benar Data sudah Kemensos. dari situs Kemensos ini. Sih dia pakai nick atau apa? Ini pakai nama terus. Nama aja? Ntar ini dia. Kita dia mana dia? Nah ini dia. Ini langsung dari situs Kemensos. Ya. Nah ini dari provinsi, kita pilih dari pertama Nusa Tenggara Barat ya. Kalimantan. Tenggara Barat. Terus? Nusa Tenggara Barat, pilih ibu kota, Lombok Tengah, kecamatan, Di Kecamatan, Jana Pria, Desa, Sabah, Sabah. udah. Nah, udah ini. Oke. Terus kita nama sesuai KTP. Kalau saya sampai tadi saya sudah cek dan tidak menerima KPM. Alhamdulillah saya bukan penerima KPM. Tidak bang, jangan cekin aneh. Ada.
Kita cek deh dulu Oh, cek, nama coba. asli Insida nih Saan. Nurul Hidayati. Jadi salah satu kekurangan dari cek bansos.kemensos.go.id ini hanya cek dengan nama. Jadi Tidak pakai nick. sama-sama kita sadari bahwa nama kita banyak samanya sedesa Sabah. Tapi sebagus-bagusnya dicek pakai nick, karena setiap kita punya nick yang berbeda, yang unik sekali, tidak ada sama. Komen situs komen soal sini. Ya udah apa-apa. Yuk. Betul memang. Memang Contohnya ini, yang kemarin itu. memang ini cocok tidak dimasukkan nick, karena nick itu sangat berharga, tidak boleh disebarluaskan, itu informasi pribadi. Itu kalau salah orang disalahgunakan, tiba-tiba kita ditagih, sehingga saya rasa kenapa dia tidak menggunakan nick seperti itu. Jelaskan, kasih tahu yang kemarin kesalahan nama, bukan kan disebut, tapi kesalahan KPM yang menerima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya hei. Kesalahan penerima KPM yang kemarin. Nah, misal kita cek Ibu Nurul siapa? Nurul Nurul Hidayati. Nurul. Nah, Nurul Iya. Hidayati. Nanti makanya. Lagi anu nih penyuluhan. Sila. Nah, Takbar. Dia balik detik. aja. Dia balik. Mana? Dek, Pakai kartu. masukkan ini uang sebenarnya, ini kertas ini adalah uang. Oh, Kamu mari. bilang satu ini Sama 5.000 aru. ganti. Berganti. Gitu. Mana di? Lihat deh. Masya Allah. Oke, anu baru ya. Ada Assalamualaikum. Ya, kertas melati DJ. dan baru, Beb. Kertas melati. Baru cocok rekamannya kan ada terkumpul semua. Enggak apa-apa. Nanti dikat. Gimana ini? Ini sedang membuat video klarifikasi dan penyuluhan. Nah. Penyuluhan apa, Pak? Yo, ini sedang gembar-gembar bansos ini. Umur sudah sekarang Nurul Hidayati kan 29. 29. Hmm. Sudah kayaknya nggak ada namanya. Soalnya yang umur 36. Syukur 36 tidak sama ada. Masya Karena Allah. memang saya tidak ada di penerima. Melet saya, Beb. yang dapat dari desa Sabah Nurul Hidayati. Nurul Hidayati. Coba umur Bukan 30, masalah Beb. melihat-lihatnya. Beb. Umur 30 coba. Kita mau meluruskan. Cari Nurul Hidayati yang 30 umurnya. Yang umur Ada lagi, 36 dua. Ada lagi. Tidak ada. Saya ketuaan kalau 36. Kita video aja, rekam lagi sekali aja biar teman-teman nggak penasaran. Oke, tadi begitulah beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan mewakili pemerintah Desa Sabah. Semoga memberikan manfaat. Kalau kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.